Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kalian akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, pertemuan 19. Ayo, kalian persiapkan buku kalian. Sebelum mulai materi, yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menulis hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang yuk kita sama-sama amati gambar berikut ini. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ya, betul. Aku adalah sebuah kertas. Selanjutnya, ayo kita sama-sama menjawab pertanyaan soal berikut ini. Soal nomor 1. Benda apakah yang dimaksud? Ayo, gambar benda apa ya tadi? Iya betul, tadi adalah gambar benda kertas. Sekarang soal nomor 2. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Ya, jawabannya adalah iya, saya mempunyai benda tersebut. Sekarang soal yang nomor 3 nih. Bagaimana bentuknya ya? Ayo, kertas bentuknya bagaimana ya? Ya, bentuk kertas adalah tipis dan halus. Sekarang soal nomor 4. Apa ya kegunaan kertas? Ya, kegunaan kertas adalah sebagai tempat untuk menulis. Kalian jika menulis di mana? Tentunya di atas kertas ya, Nak. Berikutnya, mari kita sama-sama baca teks di bawah ini. Judulnya adalah benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain seperti batu, pasir, dan kulit pohon. Sedangkan contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain adalah seperti kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun pensil dan kertas telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya akan berubah, yaitu menyerupai botol. Itu adalah sifat-sifat dan bentuk-bentuk benda. Anak-anak, sekarang mari kita bahas bersama tentang makna kata-kata berikut ini. Ya, kata yang pertama adalah halus. Ya, maknanya adalah, ada yang tahu apa ya? Ya, betul, maknanya adalah licin,
lembut, atau tidak kasar. Jadi sesuatu benda jika kalian pegang itu terasa licin dan lembut, itu artinya halus benda tersebut. Lalu kata yang kedua itu adalah kasar. Kasar itu artinya kesat atau tidak halus, kebalikan dari kata halus ya. Lalu kata yang ketiga itu adalah basah. Basah itu maknanya atau artinya itu mengandung air. Jadi jika kalian pegang suatu benda itu terasa basah, mengandung air, itu artinya basah. Lalu kata yang keempat tetap. Tetap itu maknanya atau artinya itu adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Jadi dia tidak akan berubah. Tetap bendanya tidak akan berubah, tetap bentuknya seperti itu. Kata yang kelima itu adalah berubah. Maknanya atau artinya berubah itu adalah berbeda dari semula. Contohnya yang tadinya air berbentuk gelas ketika dituang ke dalam botol, maka berubah bentuknya menjadi seperti botol. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna kata-kata tadi? Ya, untuk mengetahui pemahaman kalian, marilah kita kerjakan latihan berikut ini. Sekarang susunlah huruf-huruf berikut sehingga menjadi kata-kata yang dimaksud. Coba kalian perhatikan tabel yang pertama. Terdapat huruf E, P, A, T, T. Keterangannya atau artinya adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Nah, kata apakah aku? Ya, betul, aku adalah kata tetap. Untuk tabel yang kedua, terdapat huruf S, R, A, K. Artinya atau keterangannya adalah kesat atau tidak halus. Kata apakah aku? Aku adalah kata, ya betul, kasar. Selanjutnya tabel yang ketiga nih, terdapat huruf apa saja? Ada huruf A, S, A, B, dan H. Artinya mengandung air. Kata apakah aku? Aku adalah kata basah. Sekarang yang keempat nih, tabel yang keempat terdapat huruf apa saja? Yaitu S, L, U, A, H. Artinya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Kata apakah aku? Aku adalah halus. Sekarang yang terakhir. Pada tabel yang terakhir terdapat huruf apa saja? Yaitu huruf B, H, A, R, E, B, U. Yang artinya berbeda dari semula. Kata apakah aku? Aku adalah kata berubah. Yaitu adalah makna kata-kata yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, anak-anak masih ingatkah kalian benda apa saja ya yang digunakan untuk bermain perahu kertas tadi? Nah, di antara benda tersebut, benda apa saja yang berbentuknya tetap? Dan benda apa saja ya yang berbentuknya berubah? Nah, sekarang untuk mengetahuinya, mari kita sama-sama saksikan video sifat-sifat benda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini Ibu akan mempraktekkan sifat-sifat benda. Ya, di sini pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu. Ya, sifat-sifat benda itu diantaranya ada benda padat dan benda cair. Contoh benda padat di sini diantaranya ada spidol atau kalian juga bisa menggunakan pensil,
gelas ya, gelas bening di sini, mangkuk, kelereng, botol ya. Lalu ada lagi sifat benda yang bendanya bentuknya cair. Benda cair di sini ibu menggunakan contohnya air putih, air bening ya, secukupnya. Lalu di sini ada minyak goreng. Ya, itu adalah benda cair ya. Pertama, kita pindahkan kelereng ini ke dalam gelas. Kita letakkan ke dalam gelas. Kita lihat kelereng yang berada di dalam gelas. Apakah bentuk kelereng ini berubah atau tetap? Ya, bentuk kelereng ini adalah tetap ya, dia bentuknya masih sama seperti kelereng, tidak berubah ya, bentuknya seperti kelereng ya. Setelah itu kelereng ini kita pindahkan ke dalam mangkuk. Kita letakkan dalam mangkuk kelerengnya. Apakah bentuknya berubah atau tetap? Ya, bentuk kelereng ini masih tetap tidak berubah. Ya, bentuknya sama kan seperti kelereng? Ya, sama, tidak berubah ya. Berarti bentuk kelereng itu tetap walaupun dipindahkan ke wadah atau tempat yang lain ya. Sekarang kita pindahkan ke dalam botol nih kelerengnya. Airnya kita taruh dulu guys. Kita masukkan ke dalam botol kelerengnya. Nah, apakah bentuknya berubah atau tetap? Tetap seperti kelereng atau berubah? Ya, bentuk kelereng masih tetap ya. Walaupun kelereng ini dipindahkan ke dalam wadah lainnya, dia bentuknya masih tetap. Masih seperti kelereng. Lalu yang kedua, pensil. Pensil kita masukkan ke dalam, atau spidol ya, kita masukkan ke dalam botol ya. Kita masukkan pensilnya ke dalam botol, kita amati apakah bentuk pensil atau spidol ini berubah tidak? Ya, bentuknya masih sama seperti spidol ya, bentuknya tidak berubah. Berarti bentuk spidol ini adalah tetap. Selanjutnya kita pindahkan nih spidolnya ke gelas. Kita pindahkan ke gelas ya. Kita pindahkan. Apakah bentuk spidol ini atau pensil ini berubah atau tetap seperti spidol? Ya, bentuk spidol ini atau pensil ini bentuknya tetap, tidak berubah. Walaupun dipindahkan ke botol, ke gelas, dan ke mangkuk, pensil ini bentuknya tetap tidak berubah ya. Selanjutnya air. Air ini berada di dalam mangkuk. Apakah bentuknya berubah atau tetap? Ya, bentuknya berubah, yaitu bentuknya seperti mangkuk ya. Jadi benda cair ini seperti air, minyak ya, minyak goreng. Ini ketika dia dipindahkan ke dalam wadah manapun, itu bentuknya menyerupai wadahnya ya. Ketika dia dipindahkan benda cair, benda air dan minyak itu termasuk benda cair. Susu, sirup itu juga benda
benda cair ketika dia dipindahkan ke wadah manapun, dia bentuknya menyerupai wadahnya. Contohnya nih, ini wadahnya mangkuk. Maka air ini ketika kita tuangkan ke dalam mangkuk, maka bentuknya seperti mangkuk. Lalu air ini kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, maka bentuknya berubah atau tetap? Ya, iya betul, bentuknya adalah berubah, yaitu mengikuti wadahnya, yaitu bentuknya menyerupai gelas. Ya, bentuknya sama kan seperti gelas. Ya. Selanjutnya kita pindahkan air ini airnya berbentuk gelas karena dituangkan ke dalam gelas ya, berubah ya. Sekarang kita tuangkan ke dalam botol. Nah, ketika dituangkan ke dalam botol, maka airnya ini berubah bentuknya, yaitu bentuknya menyerupai botol ya, mengikuti wadahnya. Karena ini wadahnya botol, maka bentuknya itu seperti botol. Sekarang kita minyak goreng. Minyak goreng ini adalah salah satu benda cair. Lihat, ini minyak gorengnya berada di dalam botol. Maka minyak goreng ini bentuknya menyerupai botol ya, menyerupai wadahnya yaitu botol. Sekarang kita tuangkan nih ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Coba kalian amati. Ya, bentuk minyak goreng yang tadinya bentuknya seperti botol, setelah dituang ke gelas, ke dalam gelas, maka bentuknya berubah, yaitu bentuknya seperti gelas. Karena ini wadahnya gelas, maka bentuknya seperti gelas, yaitu mengikuti wadahnya. Ya, lalu sekarang wadahnya Ibu tuang ke dalam ini botol. Ya, botol ya. Tadi botolnya botol minyak goreng, sekarang botol air mineral. Coba kita tuang, kita masukkan minyak gorengnya. Ya, anak-anak, coba lihat. Nah, tadi minyak gorengnya bentuknya seperti gelas. Sekarang Ibu sudah masukkan ke dalam botol. Nah, maka bentuk minyak goreng ini itu adalah berubah, yaitu mengikuti wadahnya. Ini wadahnya apa? Botol. Maka bentuk minyak goreng ini bentuknya menyerupai botol ya. Sudah paham sampai di sini? Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyaksikan video tadi, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Ayo, apa? Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kelereng dan pensil adalah benda padat. Sifat benda padat adalah bentuknya tetap tidak berubah walaupun dipindahkan ke wadah-wadah lain. Benda padat bentuknya tetap ya. Sedangkan untuk air, minyak, dan sirup merupakan benda cair yang sifatnya berubah-ubah sesuai wadahnya. Jika benda cair ini dituangkan ke botol, maka bentuknya berbentuk botol. Jika dituang ke dalam gelas, maka bentuknya berupa gelas. Ya, itu adalah kesimpulan dari video tadi ya, Nak. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Kemarin kalian sudah belajar tentang perkalian. Masih ingat perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, di sini terdapat berapa kotak contohnya? Yaitu terdapat 4 kotak. Nah, masing-masing kotak berisi berapa botol?
yaitu berisi 2 botol. Maka dapat kita tulis bentuk perkaliannya adalah jumlah kotaknya 4. Lalu isi masing-masing kotaknya 2 botol. 4 dikali 2 sama dengan 8. Cara membacanya adalah 4 kali bilangan 2-nya. Maka bilangan 2-nya berjumlah 4 sama dengan 8. Sekarang nomor 1, tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut ini. Coba kalian perhatikan nomor 1. Berapa jumlah kotaknya? Yaitu berjumlah 3. Sekarang kita lihat jumlah isi masing-masing kotak. Berapa isi kotaknya? Satu kotaknya berisi berapa gelas? 4 gelas. Maka kita dapat menulis bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12. Maka kita dapat membacanya 3 kali bilangan 4-nya, yaitu berjumlah 12. Nah, sekarang nomor 2 nih, Nak. Coba kalian perhatikan masing-masing kotak yang terdapat di nomor 2. Ada berapa kotak nih? Ya, satu kotak ini berisi 3 lilin. Nah, kotaknya ada berapa nih? Yaitu kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tulis 6. 6 dikali berapa? Yaitu dikali masing-masing isi kotak. Berarti satu kotaknya masing-masing berisi 3. Maka kita tulis 3 di sini. 6 dikali 3. Cara bacanya 6 kali bilangan 3-nya. Berarti bilangan 3-nya ada 6 kali. Berapa nih? Maka 6 dikali 3 adalah 18. Sekarang nomor 3. Coba kalian perhatikan kotak yang terdapat di nomor 3, Nak. Ada berapa jumlah kotaknya? Yaitu 2. Sekarang kita lihat isinya. Isi satu kotaknya masing-masing kotak itu jumlahnya berapa ya? Itu berjumlah 5. Maka dapat kita tulis bentuk perkaliannya adalah kotaknya tadi berjumlah 2. 2 dikali isi kotaknya masing-masing. Satu kotaknya berarti isi 5. Maka 2 dikali 5. Cara bacanya 2 kali bilangan 5-nya. Berapa? Berarti bilangan 5-nya ada 2. 2 dikali 5 berapa? Yaitu 10. Sekarang kalian perhatikan kotak yang berada di nomor 4. Coba ada berapa jumlah kotak yang berada di nomor 4? Ya, betul. Jumlahnya 3. Sekarang dikali berapa? Yaitu isi masing-masing kotaknya. Masing-masing kotak berisi berapa ya? Berisi berapa beruang masing-masing kotak? Iya, berisi 3. Maka bentuk perkaliannya dapat kita tulis. Tadi jumlah kotaknya 3. Dikali 3 dikali jumlah masing-masing kotak 3. Maka 3 dikali 3. Cara bacanya 3 kali bilangan 3-nya. Berarti bilangan 3-nya ada 3 kali. Berapa jumlahnya? Yaitu 9. Selanjutnya nomor 5. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Dapat kita tulis bentuk matematikanya, yaitu tadi ada berapa kantong? Ya, 4. Setelah itu masing-masing kantong berisi berapa kelereng ya? Yaitu
7. Maka dapat kita tulis bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 7. Cara bacanya 4 kali bilangan 7-nya. Berarti bilangan 7-nya ada 4. Maka jumlahnya adalah 4 dikali 7 adalah 28. Sekarang yang B, tentukan hasilnya. Berapa tadi hasilnya? Yaitu 28. Maka kita tulis di sini 28. Kesimpulan materi hari ini adalah tadi kalian sudah belajar tentang sifat dan bentuk benda. Setelah itu kalian juga sudah belajar tentang perkalian dua bilangan atau penjumlahan berulang. Wujud atau sifat benda itu sesuai yang ada di dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 191, yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau ciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka." Ali Imran ayat 191. Alhamdulillah, cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Salam semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.